akan hati Tuhan, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Menyenangkan hati Tuhan, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian
tak akan tergantikan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh datang, naikkan syukur, hormat bagi Tuhan Yesus. Mari teduhkan hatimu, kita berdoa. Haleluya. Allah di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, buat kasih setiamu bagi setiap hidup kami, pemeliharaanmu bagi setiap kami Tuhan. Sungguh begitu besar kasih-Mu bagi kami. Dan tibalah saatnya Tuhan, kami membutuhkan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh menaikkan syukur, hormat bagi Engkau Tuhan. Pujian dan penyembahan yang terbaik dan yang tertinggi hanya bagi kemuliaan Engkau. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Kulabuhkan rinduku hanya kepadamu Tuhan. Bersama kita katakan, gores jiwaku. Berpadu selama
hasratku untuk tetap bertahan agar cinta tak pernah padam dan kemarau hidup kami takkan meredah. Kemarau hidupku tak akan mereda. Gelora nan suci di kalbuku. Bisikanku, Yesus ku cintakan. Amin. Dengan segenap hatimu kamu katakan, ku labuhkan rinduku Tuhan. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan, dan kelak kita berjumpa. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Dan abadi ku labuhkan rinduku, ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Dan tentu hanya kau yang merasakan apa yang kami rasa Tuhan. Kelak kita berjumpa Tuhan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya bersama Kau. Jalinan cinta kita nan abadi. Sekali lagi kita katakan, ku labuhkan rinduku Tuhan. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa apa yang kami rasakan Tuhan. Amin. Ku rasakan kelak kita berjumpa, kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta, jalinan cinta kita nan abadi. Oh, kami labuhkan rinduku Tuhan. Ku labuh dengan segenap hatimu. Inilah ungkapan hati kami Bapa. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, kelak kita berjumpa, berpadu
Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kerinduan hati setiap kami Bapa. Kami mau melabuhkan setiap rindu kami kepadamu. Untuk kami selalu berjumpa bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami rindu Bapa untuk terus boleh diajar, mengerti kehendak-Mu Bapa. Dan inilah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau datang kepadamu membawa segenap pujian dan penyembahan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau yang disenangkan, hanya Engkau Allah yang dipuji. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama kita ucapkan amin. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya undang untuk kita boleh semua bangkit berdiri dimanapun kau berada. Kita mau naikkan pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Haleluya. Bersama kita bertepuk tangan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Katakan kembali, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Dengan hati yang bersyukur kita bertahan kembali. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku harinya Tuhan, amin. Ku bersuka sebab Dia girang. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Kami bersuka, yang hanya Kau yang menggerakkan setiap hati kami. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku bersuka sebab Dia girang. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji nama Tuhan, haleluya. Dengan hati yang bersyukur kita masih mau tetap memuji Tuhan, amin. Hanya Kau milikku di surga, dan tiada lain yang kami ingini Bapa, di bumi dan di surga. Hanya Kau Yesus. Kita katakan bersama. Hanya Kau milikku di surga, tiada lain yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamat. Katakan hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga, tiada lain yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, oh namun yang pasti kan tetap selamanya.
kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Sama katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita tetap bertepuk tangan di hadapannya dengan hanya penuh dengan sukacita, katakan hanya Kau milikku, hanya Kau milikku. Di surga tiada lain yang ku ingini, hanya Kau milikku Tuhan. Aku andalkan kekuatanku, katakan dengan sungguh. Namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber, Kau Allah sumber kuat kami Tuhan. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan selamanya, selamanya, selamanya. Suara-suara bagi Tuhan kita, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau menerima yang terbaik. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Dengan hati yang terbuka Bapa, kami menyambut Tuhan. Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani semua yang Kau janji pasti tergenapi Tuhan. Ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, Maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Kau berikan firman-Mu setiap hari, Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani semua yang Kau janji pasti
Genapi Tuhan dan ajar kami, ajarku tak curiga padamu, saksikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, amin. Maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selalu. Sekali lagi kita mau katakan, Kau Allah yang setia, Allah yang setia, Maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Damai sejahtera selamanya. Lagi katakan damai sejahtera. Damai sejahtera selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di siang hari ini Tuhan. Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh sama-sama beribadah. Walaupun kami tidak dalam satu tempat, tidak ada dalam satu ruang ibadah. Tapi kami percaya Tuhan lewat ibadah streaming ini Tuhan, kami boleh sama-sama menikmati hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu lewat pujian yang boleh kami nikmati bersama Tuhan. Dan melengkapi sukacita bersama dalam ibadah kami ini Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Gembala Senior kami Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Tuhan tolong berikan perkataan firman kepada hamba-Mu ini Tuhan. Dan biar kebenaran firman yang daripada mula yang tersampaikan bagi setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman dengan penuh sukacita dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Di mana kita ada, mari kita ambil posisi yang baik untuk kita bisa mendengarkan kebenaran firman. Ajak pasangan hidup kita, keluarga kita, anggota keluarga kita untuk sama-sama kita menikmati kebenaran firman pada siang hari ini. Hari ini kembali Bapak Gembala Senior kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono akan menyampaikan kebenaran firman bagi kita pada saat ini. Biar kita menikmati dengan penuh sukacita dan kebenaran firman itu akan selalu memberkati kehidupan
hadapan kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman pada siang hari ini, kami mengingatkan untuk kita terus mengikuti pelayanan lewat streaming yang kami lakukan di YouTube GSKI Kebun Jeruk setiap hari Minggu jam 9.30 seperti hari ini kita ada ibadah, ada pelayanan kebenaran firman, dan sorenya nanti sore tepatnya jam 16 juga kita akan ada ibadah melalui streaming. Nah, di tengah minggu kami ada ibadah yang kita lakukan melalui Zoom. Jadwal ibadahnya bisa kita ikuti bersama tadi sebelum ibadah, dan nanti setelah ibadah kami akan tampilkan kegiatan-kegiatan ibadah pelayanan yang kami lakukan setiap minggunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan kami, walaupun kita tidak tatap muka yang biasanya kita tatap muka setiap minggu, tapi saat ini kita melakukan ibadah melalui online, Bapak Ibu bisa mengunjungi kami, bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di bawah ini, ada 0817 00 33580 dan 0812 9154 1542. Bapak Ibu boleh catat nomor yang tertera di bawah ini, simpan nomor tersebut, hubungi kami. Kami akan hadir melayani Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin butuh pelayanan di rumah untuk syukuran, untuk pelayanan karena untuk perjamuan kudus atau pelayanan yang lainnya, pelayanan kedukaan, ada yang sakit, hubungi kami. Kami akan hadir untuk Bapak Ibu lewat pelayanan-pelayanan ini. Jangan lupa Bapak Ibu sekali lagi catat nomor telepon di bawah ini dan kami siap untuk melayani Bapak Ibu. Kunjungi terus channel YouTube kami yaitu di GSKI Kebun Jeruk. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya Bapak Ibu akan selalu mendapatkan notifikasi dalam setiap pelayanan kami. Tengah minggu kami akan ada pelayanan yang kami relay dari Mall Arta Gading, dan hari Minggu akan ada pelayanan seperti hari ini. Jangan lupa sekali lagi subscribe dan tekan loncengnya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasinya. Mari selamat menikmati kebenaran firman pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, jemaat yang kekasih. Kita percaya bahwa alam semesta ini ada tidak dengan sendirinya. Allah yang menciptakan. Ada pribadi, ada entitas agung yang mengadakannya. Apalagi manusia, saudara dan saya. Kita ini ada karena Allah menghendakinya. Pribadi atau entitas yang agung yang menghendakinya. Dia adalah Allah, sesembahan yang disembah oleh nenek moyang bangsa Israel, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia juga disebut sebagai Allah Israel, yang dipanggil Elohim atau Allah, yang namanya proper name-nya Yahweh. Saudara, ini yang harus selalu mencengkeram jiwa kita. Bahwa kita hidup dalam satu semesta atau jagat raya yang ada tuan rumahnya yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah Yahweh atau Elohim Yahweh. Saudara, dengan menghayati keberadaan Allah ini, maka kita akan terpacu untuk mempertimbangkan
bagaimana sikap yang harus kita miliki, baik yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan di hadapan Dia. Sebab Allah Maha hadir, saudaraku. Ia memenuhi jagat raya ini. Rohnya melingkupi jagat raya. Tidak ada sejengkal pun tanah, setitik pun tanah di luar pengetahuannya, di luar penglihatannya, di luar pengontrolannya. Saudaraku, banyak manusia tidak memperdulikan keberadaan Allah ini. Sebagai buktinya, mereka hidup sesuka mereka sendiri. Mereka berperilaku seakan-akan tidak ada yang menciptakan jagat raya ini. Seakan-akan mereka ada dengan sendirinya. Perilaku yang sesuka mereka sendiri. Itu berarti perilaku yang pasti menyakiti sesama, merugikan sesama, melukai sesama. Sebab pada dasarnya manusia yang telah berkeadaan tidak sesuai rancangan Allah semula, itu manusia yang egois. Manusia yang mementingkan diri sendiri. Apalagi di zaman akhir sebelum dunia ini akan diakhiri oleh Allah. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan bahwa dunia akan berkeadaan makin sukar. Manusia mencintai diri sendiri, manusia juga menjadi hamba uang. Inilah keadaan manusia hari ini. Kalaupun mereka beribadah atau beragama, sebenarnya mereka menyangkali hakikat ibadah itu. Artinya hakikat ibadah itu apa? Hakikat ibadah itu pengabdian kepada Allah, hidup seturut dengan kehendaknya. Tetapi ternyata ada orang yang hanya melakukan ibadahnya secara seremonial. Kalau orang beragama hanya pergi ke rumah ibadah atau menjalankan cara-cara teknik-teknik sembahyang berdoa kepada Allah dalam upacara agama atau seremonialnya. Tetapi tidak memperhatikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan dan dia lakukan. Inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa mereka memang menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, memungkiri esensi atau substansi dari ibadah itu. Ini ciri-ciri keadaan manusia di akhir zaman yang ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Makin hari manusia makin tidak memperdulikan keberadaan Allah. Makin tidak mempertimbangkan dengan benar keberadaan Allah
yang menciptakan langit dan bumi ini. Kalau kita membaca di dalam 2 Petrus pasal 3, dikatakan bahwa di akhir zaman ya akan muncul pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. 2 Timotius 3 ayat yang ketiga. Mereka mengejek Allah, bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Nah, betapa mengerikan keadaan ini. Suatu hari ketika seseorang menutup mata dan menghadap Allah, Elohim Yahweh, Allah Israel, Allah Bapa kita orang percaya, ya, orang akan gemetar. Mereka tidak menyadari betapa dahsyat Allah itu. Karena tidak menyadari kedahsyatan, keagungan, kesucian dan kemuliaan Allah, manusia menjadi ceroboh, sembarangan, saudaraku. Ya. Hal ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan orang-orang non-Kristen di luar gereja. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Juga dalam kehidupan aktivis gereja atau pengerja-pengerja gereja, bahkan rohaniwannya, pendetanya. Mengapa saya berani mengatakan ini? Tentu berdasarkan pengamatan dan pengalaman langsung, saudara. Dari kecil saya sudah menjadi Kristen, ada di lingkungan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang aktif dalam bergereja. Kakak kandung saya guru sekolah minggu. Kakak saya itu guru sekolah minggu, saudara-saudara, dan kami ini rajin ke gereja setiap minggu. Kami ini setiap kali, ya saudaraku, ada kebaktian juga di rumah. Ya, ada kebaktian yang ngundang atau manggil orang-orang datang. Nah, jadi orang yang kami keluarga beragama. Lalu saya masuk sekolah teologi yang memang pada mulanya bukan cita-cita saya. Lalu saya ada di lingkungan sekolah tinggi teologi. Ya, dari mahasiswa sekolah tinggi teologi sampai menjadi pengajarnya, tinggal di asrama sekolah tinggi teologi, menjadi pimpinan asrama. Saya juga ada di pusat sinode, ya, karena tempat di mana saya tinggal dan menjadi pimpinan asrama juga pusat dari sinode gereja. Menggembalakan jemaat, hidup di tengah-tengah para aktivis gereja dan jemaat, juga ada di lingkungan para pendeta-pendeta karena menjadi juga orang yang memiliki posisi dalam lingkungan para pendeta. Tetapi terutama yang saya amati hidup saya sendiri sebagai pendeta. Tidak hanya mengamati orang lain, tapi juga mengamati diri saya sendiri.
Sebelum Tuhan mengubah saya seperti hari ini, saya tidak menghayati keberadaan Allah secara benar. Saya bersyukur Allah yang saya sembah, Bapa di surga itu sabar. Kalau tidak sabar, saya sudah mati beberapa belas tahun lampau. Dan saya bisa masuk neraka atau paling baik itu menjadi anggota masyarakat saja. Saya mengerti apa artinya kurang takut akan Allah atau tidak takut akan Allah, walaupun menjadi orang Kristen, walaupun menjadi aktivis gereja, ya, sebelum jadi pendeta, walaupun bahkan ketika menjadi pendeta. Saya juga mengamati kehidupan orang-orang secara langsung atau tidak langsung, secara sengaja atau tidak sengaja mengamati. Bagaimana orang-orang di lingkungan gereja melakukan pelanggaran moral, ya, melakukan penyalahgunaan uang. Ya. Kalau sekarang ini tidak sedikit rohaniwan, pemimpin gereja yang selalu bicara mengenai uang, yang itu pasti bukan mengajarkan kebenaran. Dan mereka tidak takut akan Allah yang hidup. Nah, inilah yang saya katakan bahwa banyak orang Kristen, aktivis gereja, pengerja gereja, bahkan rohaniwan, ya, yang tidak sungguh-sungguh menghayati keberadaan Allah. Sehingga hidup mereka tidak diusahakan untuk berkenan kepada Allah. Hati-hati saudaraku. Sampai saat ini pun saya terus belajar bagaimana menghayati Allah yang hidup, yang maha hadir, ya, yang biasanya itu, saudaraku, bisa kita hayati lebih kuat pada waktu kita berdoa di satu suasana hening, ya. Kita lebih menghayati keberadaan Allah. Jadi jam-jam doa di mana kita ini menghadap Allah, Bapa kita, itu seperti merangsang, menstimulit kita menghayati keberadaannya. Sampai kita akan mencapai satu level di mana kita tidak perlu berkonsentrasi untuk percaya bahwa Allah itu ada. Tidak perlu berkonsentrasi. Jiwa kita sudah diliputi oleh penghayatan akan keberadaan Allah tersebut. Jadi waktu kita berdoa kepada Bapa di surga, kita memanggil nama Tuhan, jiwa kita sudah tercengkerami oleh penghayatan akan keberadaan Allah tersebut. Kita berkata, Bapa kami yang di surga. Dan seterusnya. Tidak perlu berpikir dia mendengar atau tidak. Karena kita sudah dicengkerami oleh penghayatan mengenai atau penghayatan terhadap keberadaan Allah itu. Dan kalau sudah demikian, kita tidak bisa doa sebentar. Tidak bisa. Kita tidak bisa doa sebentar. Ya, tidak bisa. Kalaupun sebentar,
bobot kedalaman percakapan itu, saudara, dalam sekali, kuat. Ya, kita juga menjadi tidak berani banyak bicara. Kalau bicara itu sesuatu yang berarti. Kata demi kata menjadi begitu berarti. Karena kita bukan berdoa kepada Allah fantasi, tapi Allah yang hidup, yang nyata. Kita tidak bisa doa sebentar, saudara. Kenapa orang bisa tidak betah berdoa? Karena tidak mengalami perjumpaan. Mengapa tidak mengalami perjumpaan? Karena levelnya rendah dalam menghayati keberadaan Allah tersebut. Mestinya kita akan selalu menghayati, saudaraku, keberadaan Allah itu. Nah, kalau sudah demikian, saudaraku, kita jadi takut berbuat salah itu. Takut. Takut, jadi gentar. Bahkan ketika kita berpikir sesuatu yang tidak patut, kita juga menjadi takut, saudara. Dan kalau sudah terlanjur memikirkan hal yang Tuhan tidak berkenan, ya, tiba-tiba muncul wajah orang yang melukai kita dan kita memiliki perasaan marah atau dendam, nah, kita mulai takut. Kita minta ampun dan kita memperkarakannya itu. Dalam percakapan-percakapan di meja makan, di meja ngopi, kita sering berbuat salah. Dan kita sadar, waktu usai dari percakapan itu, kita pulang, kita di jalan, kita mikir, tadi bicara apa. Nah, berikutnya kita mau melatih untuk tidak mengucapkan kata yang salah. Kadang-kadang masih salah saja. Atau karena melihat satu keadaan yang menjengkelkan membuat kita marah. Kita jadi marah. Kesel, saudara. Marah kita. Nah, kemarahan itu, saudara, membuat kita melakukan hal yang tidak pantas. Marah itu boleh, kalau marah itu konstruktif membangun, ya, dan tidak melukai orang. Nah, sering kita marah karena kita mau meledakkan emosi perasaan kita dan menikmati kemarahan itu. Dan kita menjadi salah karena kita tidak menghormati Allah. Nah, saudaraku, penghayatan akan Allah itu membuat kita menjadi takut akan Dia dan kita bisa lebih menghindari dosa. Penghayatan akan keberadaan Allah mendorong kita untuk bisa menyukakan hatinya. Kita mau menyukakan, menyenangkan hati Allah. Menyenangkan Dia. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berprestasi. Seperti kalau anak-anak sekolah memiliki ranking 1, 2, 3, 4, ya, 5 urutan yang terbaik. Tapi bukan karena gila hormat atau mau menjadi terkemuka di kerajaan surga untuk kesombongan atau kebanggaan. Tetapi karena kita memang ingin sangat menyenangkan Dia. Dengan ranking itu kita mau sangat menyenangkan Allah. Iya. Saya memikirkan, saya mempertimbangkan kalau suatu hari menghadap tatap pengadilan Allah dan sejak di bumi kita sudah berusaha untuk bisa sangat menyenangkan hati Allah. Betapa beruntungnya kita. Itu harta abadi. Itu hasil di dalam kekekalan.
Yang memang kenyataannya tidak banyak orang yang mengusahakan hal tersebut, saudaraku. Tidak banyak dan hampir-hampir tidak ada. Orang mau dapat ranking itu di mata manusia, terhormat, lebih kaya, ya, lebih berkuasa, lebih tinggi kedudukan dan jabatannya. Ya, bukan tidak boleh memiliki kekayaan, bukan tidak boleh memiliki kedudukan, saudaraku sekalian. Bukan tidak boleh. Tetapi kita harus mempersembahkan semua itu untuk kemuliaan Allah. Nah, orang yang menghayati keberadaan Allah ini, ya, selain lebih berhati-hati hidup, ia juga ingin mengabdi dengan pengabdian yang benar. Apa yang kira-kira dapat kita lakukan untuk bisa menyukakan hati Dia? Bapa di surga, tolonglah aku untuk mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam hidupku. Nah, ketika saya mempersoalkan hal ini kepada Bapa, bagaimana aku bisa memiliki ranking yang baik, ya Allah? Yang muncul di dalam hati saya adalah, hiduplah seperti Yesus. Wah, aku lalu dalam doa saya berkata, Tuhan Yesus, bantulah aku. Tolonglah aku bagaimana bisa hidup seperti Engkau yang melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa percayakan padaku. Ini kehidupan yang indah sekali, saudaraku. Dan memang kekristenan itu memiliki esensi atau substansi ini. Bukan hanya percaya Allah itu ada. Sebab kalau hanya percaya Allah itu ada, saudaraku, dikatakan dalam Yakobus pasal 2, bahwa setan-setan pun juga percaya. Yakobus 2:19 percayakan hal itu, bahwa ada Allah yang esa. Allah tidak merasa tersanjung kalau hanya diyakini Allah itu ada. Mungkin ya saudara, lebih baik tidak pernah percaya ada Allah, tapi berperilaku baik, menghormati sesama, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, daripada percaya Allah itu ada, tetapi tidak menghormati Dia. Ada kan masyarakat yang terlahir atau anak manusia yang terlahir dalam lingkungan masyarakat yang ateis. Ya memang tidak ada yang percaya Allah itu ada, dan sebagai anak manusia yang lahir di tengah-tengah masyarakat yang ateis, ya mereka tidak menghormati Allah, tetapi memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Bisa, bukan tidak bisa, bisa memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Ya saudaraku. Nah, dengan nilai-nilai kemanusiaan tersebut, dia tidak melukai sesama atau kurang melukai sesama. Sulit dikatakan salah karena mereka memang tidak mengenal adanya Allah. Atau di suatu masyarakat yang tidak mengenal Allah, tetapi yang mereka yakini kekuatan ada di pohon beringin, kekuatan di batu besar. Nah, celakanya kalau
seseorang lahir di masyarakat yang mengakui adanya Allah, tetapi tidak memperdulikan perasaan Allah. Ini celaka sekali. Benar-benar celaka. Ya. Kalau misalnya ada seorang anak ya, yang tidak memiliki orang tua, tinggal dalam satu rumah yang tidak ada tatanannya. Anak itu mau buat apa saja, mungkin tidak bisa dipandang salah. Atau kalau dipandang salah, bisa ditoleransi, ditolerir. Ya. Tetapi kalau ada anak yang memiliki orang tua tidak ada di rumah karena keluar rumah. Orang tua memiliki tatanan, jangan begini, jangan begitu. Wah, lalu anak-anaknya sembarangan ya. Dia berbuat sesuka-sukanya. Padahal ada candid camera, ada kamera yang tersembunyi, yang menyorot, yang melihat, yang merekam tindakan anak itu. Wah, kalau suatu kali, kalau kemudian orang tuanya pulang, lalu diputar itu rekaman, malu enggak, saudara? Malu, saudara. Malu sekali. Atau takut sekali. Demikian pula kita. Kita hidup sebagai anak-anak Allah yang memiliki tatanan, saudara. Kalau kita memiliki tatanan, saudara, kita harus tunduk pada tatanan itu. Tatanan yang harus kita kenakan adalah kita harus hidup dalam persekutuan dengan Allah. Harus hidup dalam persekutuan dengan Allah. Untuk itu kita harus menjumpai Dia di waktu-waktu tertentu. Jadi kita harus menjumpai Allah di waktu-waktu tertentu. Harus ada saat di mana kita menghadap Dia. Saudara tidak menghadap Dia, itu kan pemberontakan. Apapun alasan saudara, sibuk, ngantuk, bosan, apalagi kalau sudah bilang bosan. Kalau kita sadar kita ini ada karena Allah yang menciptakan, mestinya kan kita tahu diri. Suka tidak suka kita duduk di hadapan Tuhan. Ada orang tua yang seperti mewajibkan atau terang-terangan mewajibkan anaknya bawa pasangan hidup dan cucu dari orang tua ini datang setiap minggu sekali, entah Sabtu malam, entah hari Minggu siang, ya. Dan itu sudah harus dipandang sebagai kewajiban. Dan bagi anak-anak yang baik harus dipandang sebagai suatu kebutuhan. Tetapi kalau sengaja tidak mau datang karena merasa tidak menguntungkan, nah ini anak-anak yang kurang menghormati orang tua dan anak-anak yang tidak tahu budi baik orang tua kan, saudara. Nah kita menghadap Allah dengan satu kesadaran kita ini ciptaan Dia loh. Dia Bapak kita yang juga harus dimotivasi dengan kesadaran atau didorong oleh kesadaran bahwa kita ini membutuhkan Dia. Kita memerlukan Dia. Kita harus berkata, aku tak dapat berjalan sendiri Tuhan di dunia ini, di bumi ini, dan apalagi nanti di balik kuburku, afterlife, death afterlife, kematian di balik kubur kita, di balik hidup kita. Aku membutuhkan Engkau ya Allah. Wah,
kita tidak bisa tidak datang kepadanya. Dan di dalam kekristenan seperti yang seringkali saya bagikan, saya ajarkan bahwa kekudusan kesucian kita itu atau hidup benar kita itu tidak diatur oleh hukum, ya, oleh tata cara aturan hukum, tetapi oleh perasaan Allah, oleh pribadi Allah sendiri. Tuhanlah hukum kita. Maka dia memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita itu supaya kita bisa mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tapi sedikit sekali orang Kristen yang berdoa secara teratur setiap hari minimal 30 menit. Sedikit. Banyak yang kurang ajar, tidak tahu diri, tidak tahu budi baik Allah, dan sombong, tidak berlindung kepadanya. Banyak orang Kristen yang hidupnya tidak memperdulikan perasaan Allah. Mau buat apa, dia buat saja. Ya, dan lebih banyak orang-orang Kristen, saya bicara di lingkungan Kristen ya, saya tidak nyinggung agama lain atau orang yang beragama lain, yang tidak mengerti bagaimana melayani Allah Bapa kita. Melayani perasaannya dengan berbuat apa yang benar, yang patut, yang berkenan di hadapan Allah. Itu melayani perasaannya. Ya, bukan jadi aktivis gereja dulu. Bukan jadi pendeta dulu, bukan. Itu nomor sekian. Tapi dari hari ke hari kita menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Ya, tidak ada satu gairah yang sungguh untuk menyenangkan Allah. Tidak berani berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kalau untuk membeli sesuatu, untuk mau memiliki barang-barang tertentu, apapun dia lakukan, saudaraku. Tetapi kalau untuk Tuhan, pelit dan perhitungan. Nah, di sini saya mendorong setiap kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi di sini juga saya memperingatkan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang memegang keuangan gereja. Jangan sekali-kali menyalahgunakannya. Benar-benar akan terlaknat atau terkutuk. Apalagi saudara kalau jemaat yang kurang mampu masih mau memberi persembahan. Kalau sampai uang itu kita gunakan atau digunakan untuk hal yang tidak berguna untuk pekerjaan Tuhan, betapa celakanya pendeta itu atau betapa celakanya pemegang uang atau bendahara. Ya, saudara, ayo kita bertobat sungguh-sungguh. Ya, saya ingatkan ini, ayo kita bertobat sungguh-sungguh. Kita ikut terus suara kebenaran melalui YouTube. Kita beri kesempatan Tuhan berbicara lewat doa pribadi. Ya, oke. Saudara harus mau berubah. Jangan hanya puas menjadi orang Kristen, saudara. Ya. Saya berharap dengan pesan ini, dengan nasihat ini, saudara diubahkan Tuhan.
Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh menerima berkat dari Tuhan. Kita mau naikkan pujian selalu untukmu, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu. Mari saya menjemput untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Saya mengundang Bapak Pendeta Joshua dan untuk boleh menutup kita di dalam doa berdoa. Dalam milikmu, untuk kemuliaan-Mu, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah mengikuti ibadah pada hari ini ya Bapa. Bahkan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang meneguhkan, menyejukkan, bahkan menegur kami Tuhan untuk kami tetap terus bertumbuh di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah pakai hamba-Mu Bapak Gembala Senior kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu nih Tuhan. Engkau jagai kesehatan kekudusannya, terlebih takut akan Tuhan melimpah dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga urapan dari Allah, pewahyuan dari Allah hadir bersama beliau Tuhan. Sehingga itu menyampaikan kebenaran yang murni bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hamba-Mu ini terus Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Engkau berkati keluarganya, kedua anak dan cucunya ya Bapa. Biarlah keluarga ini tetap Tuhan menopang, menggunakan kebenaran yang ada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada dimanapun berada Tuhan. Engkau berkati jemaat ini Tuhan. Jemaat kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dimanapun berada. Terima kasih juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang sudah menyisikan berkat-Mu Tuhan. Dengan memberikan persembahan yang ada khususnya di GSKI Kebon Jeruk. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikannya dengan penuh sukacita. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami dapat memberi di tengah-tengah situasi seperti ini. Terima kasih Bapa. Jemaat-jemaat Tuhan, kita sudah di akhir ibadah kita. Kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan kita. Segala berkat yang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya kita dipertemukan di langit baru dan bumi yang baru. Mari kita yang percaya, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.